Doa yang tertukar. Doa umur pendek dari Ustadz Idrus, yaitu ketika mendoakan umur pendek kepada Jokowi dan Ibu Megawati, malah mengenai dirinya sendiri, yaitu 7 orang di Petamburan positif dan juga di daerah Tebet sebanyak 50 orang. Saya ngomong 1 menit aja. Mohon maaf. Ya dengerin 1 menit. Insya Allah nggak lebih, karena tadi saya harus kembali. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Jadi pimpin insya Allah. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jipol Majapahit. Allah pendekkan umur Megawati Jipol Majapahit. Al-Fatihah. Dan juga dikabarkan Rizik Syihab sekarang ini lagi sakit, dan juga polisi dan pihak TNI sudah mendatangi kediamannya untuk melakukan tes swab, tapi tidak berhasil menemui Rizik Syihab. Apakah Rizik Syihab kemungkinan takut untuk dites swab? Seharusnya jangan takut. Dia membuat acara kerumunan seperti itu, seharusnya dia tahu konsekuensinya. Kalau sekarang ini lagi pandemi, dia seharusnya kooperatif dan langsung tes swab sendiri tanpa harus didatangi oleh pihak yang berwajib. Dan juga menurut berita, Satgas COVID-19 untuk men-tracking di wilayah Petamburan dan Megamendung mengaku dihalang-halangi. Maksudnya apa? Padahal maksud dari petugas Satgas COVID-19 sangat baik, yaitu men-tracking. Jika ada yang positif, maka harus isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit seperti kebijakan pemerintah. Karena bahaya jika tracking itu tidak berhasil. Yang positif akan bisa bergerak bebas kemana-mana dan menularkan ke warga-warga yang notabene sehat. Karena setelah doa umur pendek dari Ustadz Idrus, sekarang di Petamburan, Tebet, dan Megamendung malah menjadi klaster-klaster baru penyebaran virus ini. Semoga saja virus ini bisa teratasi dan juga Satgas COVID-19 bisa menghentikan klaster-klaster baru penyebaran karena acara Rizik Syihab. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Doanya manjur, doa umur pendek malah kena dirinya sendiri. Doa yang dipanjatkan Habib Idrus saat perayaan Maulud Nabi yang diadakan oleh Front Pembela Islam di Petamburan, Jakarta Pusat beberapa hari lalu menjadi polemik. Pasalnya, dalam forum yang juga dihadiri Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab itu, Habib Idrus mengajak jamaah mendoakan Presiden Joko Widodo serta Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri diberikan umur pendek, sementara Habib Rizik didoakan berumur panjang. Wakil Ketua Lembaga Takmir Masjid PBNU Zainal Arifin sangat menyayangkan adanya doa yang sangat tidak pantas dipanjatkan dalam sebuah majelis yang mulia, yaitu Maulud Nabi. Mendoakan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi dengan doa yang buruk merupakan sebuah contoh akhlak yang sangat buruk, ujarnya dalam keterangan tertulis Jumat 20 November 2020. Dikatakan Zainal Arifin, dalam kasanah pesantren, doa seperti itu masuk dalam perilaku yang sangat tercela. Apalagi doa tersebut dilakukan dan diamini oleh sejumlah habaib yang hadir dalam majelis Maulud Nabi. Sungguh sangat memalukan, ungkapnya. Menurutnya, perilaku seperti itu sangat bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Di samping mengajarkan umat dengan hal-hal yang tidak berakhlak, hal juga bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah sangat lembut dan bijak hatta terhadap non-muslim. Di Taif, Rasulullah selalu diludahi ketika mau ke masjid, tapi Rasulullah selalu membersihkan ludah orang tunanetra itu, padahal setiap harinya keluar dari mulutnya kata-kata menghina Rasulullah, tuturnya.
Dikatakan Zainal, orang yang berakhlak sejatinya mendoakan para pemimpin dengan doa-doa yang baik karena di pundaknya terdapat tanggung jawab yang besar. Apalagi sebagai sosok yang dalam dirinya ada darah keturunan Nabi, sejatinya mencerminkan akhlak Nabi Muhammad, bukan justru mencontohkan perilaku yang sangat jauh dari akhlak Nabi pungkasnya. Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Singgi Hermawan menjelaskan alasannya pihak meminta pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab segera melakukan tes swab. Menurut Singgi, hal itu karena Rizik dikabarkan sedang sakit. Kemarin yang bersangkutan berada dalam kerumunan orang yang sangat banyak. Dengan beredarnya isu sakit, maka untuk memastikan apakah terpapar atau tidak, maka harus tes swab, ujar Singgi saat dihubungi Tempo Minggu 22 November 2020. Semalam sekitar pukul 22, Singgi mengatakan Polri bersama Babinsa TNI mendatangi rumah Rizik Syihab di Gang Paksi, Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aparat datang untuk meminta Rizik dan warga lainnya segera melakukan tes swab. Namun, aparat keamanan gagal menemui Rizik dan hanya bertemu dengan warga setempat yang dipanggil Ustadz Yono. Petugas kemudian menyampaikan tujuannya dan meminta agar disampaikan ke Rizik Syihab. Selanjutnya, Ustadz Yono akan menyampaikan melalui Sekretaris DPP FPI, kata Singgi. Sementara itu, Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam atau FPI Aziz Yanuar menjelaskan pihaknya menolak permohonan aparat untuk melakukan tes swab selain karena merasa sehat dan baik-baik saja. Penolakan karena melaksanakan tes dilakukan di waktu yang tak masuk akal, yakni tengah malam. Kan gila, orang baik-baik saja dicari-cari kesalahannya, ujar Aziz. Sejak kepulangan dari Arab Saudi pada Selasa 10 November 2020, Rizik Syihab mengadakan hajatan besar dan menghadiri acara yang diikuti ribuan orang. Usai mengikuti banyak agenda selama sepekan penuh, berhembus kabar bahwa Rizik sakit, namun DPP FPI membantah isu tersebut dan mengatakan pimpinan mereka dalam keadaan baik-baik saja. Polisi bersama aparat keamanan lainnya menyambangi kediaman Rizik Syihab di sekitar Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Hal itu lantaran beredarnya kabar kalau Rizik Syihab sedang sakit dan dirawat di rumahnya. Karena sekarang ini yang beredar kan Pak Habib sakit, jadi kami ke sana, tetapi tidak bisa langsung bertemu dengan beliau. Kami bertemu dengan salah satu petugas yang ada di situ, yaitu Ustadz Yono, ujar Kanit Patroli Polsek Tanah Abang Kompol Margiono saat dikonfirmasi pada Minggu 22 November. Margiono menyampaikan alasan kedatangannya bersama aparat keamanan lain karena beredar kabar Rizik yang diketahui usai menghadiri sejumlah kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa. Kemudian kami menyampaikan pesan-pesan dari kepolisian kalau kemarin kan sangat intens, ketemu dengan banyak orang yang sangat luar biasa. Terus kemudian setelah itu kok ada berita beliau sakit, maka kami mendatangi, kami mengecek. Tapi ini diduga loh ya, diduga ya bisa terpapar. Ini namanya diduga, itu bisa iya dan bisa tidak jelasnya. Oleh karena itu, Margiono menyarankan kepada keluarga untuk melakukan tes swab guna memastikan status Habib Rizik apakah terpapar atau tidak. Namun responnya tak memberikan kepastian kapan waktu tes swab akan dilakukan. Belum ada jadwal itu tes swab, tapi ya pihak Rizik Syihab menerima saran kami. Cuma kapannya gitu, atau mau atau tidak kami belum mendapatkan jawaban pasti, jelasnya.